Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siska dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 10. Tema pelajaran pada hari ini adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, maka mari kita menyiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Ada yang dapat menjauhkan kami daripadamu, tetapi ada juga pilihan agar kami semakin dekat padamu. Mampukan kami untuk dapat belajar seperti Engkau yang Maha Kasih, sehingga makin banyak orang yang dapat merasakan kasih-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan media massa. Jadikanlah kami pribadi yang semakin dewasa dengan segala tantangan yang ada. Dan buatlah kami semakin bertanggung jawab terhadap semua yang menjadi tugas kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Media komunikasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai dampaknya, informasi masuk ke dalam kehidupan sehari-hari semakin tak terbendung. Informasi ini ada yang sifatnya positif dan ada pula yang bersifat negatif. Kita dituntut untuk bersikap kritis atas segala tawaran yang ada. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja contoh dari media massa? Yang kedua, apa saja contoh dampak positif dari media massa? Yang ketiga, apa saja contoh dampak negatif dari media massa? Sekarang, langkah selanjutnya, amati gambar-gambar berikut ini. Dimulai dari gambar 1 anak-anak. Yuk, amati dan berikan komentarnya. Jadi, jika kita amati di gambar 1 itu ada beraneka ragam media sosial ya. Antara lain apa? Misalnya Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok misalnya, dan lain-lain. Nah, yang sekarang lanjut kita amati gambar yang kedua. Silakan diamati dan berikan komentar kalian terkait dengan gambar yang kedua. Ya, gambar kedua menampilkan 3 orang anak yang masing-masing menggunakan alat media komunikasinya atau alat elektroniknya. Ada yang bawa laptop atau juga ada yang menggunakan HP. Mereka bersama-sama namun sibuk dengan dunianya masing-masing, ya kan? Sekarang kita masuk ke gambar nomor 3. Silakan anak-anak, kalian amati gambar nomor 3 itu gambar apa ya? Berikan komentar kalian. Tepat sekali.
Gambar ketiga adalah gambar sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, atau orang tua dengan 3 orang anaknya. Namun mereka sibuk atau asik sendiri dengan dunianya masing-masing. Atau bisa dibilang ini cuek ya dengan lingkungan sekitarnya. Sekarang kita lanjut ke gambar nomor 4. Diamati ya anak-anak. Kemudian berikan pendapat kalian terkait gambar yang ditampilkan tersebut. Ya, gambar keempat itu mengenai positif, negatif media sosial di era digital. Jadi, selain media itu membawa dampak yang negatif, juga sekaligus membawa dampak yang positif. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan terkait media massa. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Media berasal dari bahasa Inggris yaitu mass, yang berarti tengah atau perantara. Jadi, media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan atau informasi kepada banyak orang atau publik secara serentak. Selanjutnya, apa arti bersikap kritis? Bersikap kritis artinya tidak menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita mencoba untuk menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan apa yang kita percaya. Sikap kritis berarti mampu mempertimbangkan baik buruk sesuatu hal, selektif, dan mampu membuat skala prioritas sebelum kita mengambil suatu sikap. Dengan demikian, kita akan dapat menempatkan media massa pada tempat yang semestinya untuk perkembangan kita. Seperti yang Bu Siska sampaikan di depan, ada dampak-dampak yang ditimbulkan akibat media massa. Yang pertama, dampak positif, dan yang kedua adalah dampak negatif. Berikut beberapa contoh dampak positif akibat penggunaan media massa. Yang pertama, memberikan informasi dengan cepat, sekaligus bisa digunakan untuk menyimpan. Yang dimaksud menyimpan di sini adalah menyimpan data. Yang kedua, membangun sikap peduli kepada sesama. Nah, misal saat temanmu sakit, kamu bisa nih ngirim WA, WhatsApp ya. Gimana? Udah sembuh belum? Dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat membangun relasi menjadi lebih mudah. Di belahan dunia manapun, karena media massa kita dapat berkomunikasi dengan mudah. Jika dibandingkan dulu ya, surat misalnya, lama, nulis, ngirim, nunggu, dan lain sebagainya. Sekarang dalam hitungan detik, asal punya kuota, nah udah kan? Yang keempat, memberikan kemudahan dalam pendidikan. Kalian nggak tahu sesuatu atau kurang paham, bisa tanya sama internet.
Mbah Google tuh tahu semuanya, tapi memang tidak semua sumber itu dapat terpercaya. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan ya sumber-sumber tersebut. Selanjutnya berbelanja. Waduh, ini HP kalian tuh saya yakin tuh isinya pasti ada tuh yang namanya toko oren, toko hijau, dan lain sebagainya. Kalau dulu kita berbelanja harus ke pasar, harus ke toko atau ke supermarket dan lain-lain. Sekarang sambil tiduran, sambil duduk, sambil santai misalnya, kita bisa lihat-lihat ya, cocok beli. Atau dimasukkan ke keranjang dulu sampai numpuk. Betul apa betul? Selanjutnya, media sosial juga membawa dampak negatif. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, berawal dari media sosial sering terjadi tindak kejahatan, penipuan, pembunuhan, penculikan, nah dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat sendiri kan seperti yang kalian tahu sendiri melalui internet dan melalui berita misalnya. Yang kedua, membuat orang menjadi sulit untuk bersosialisasi. Karena apa? Karena asik dengan dunia mayanya. Misalnya seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, menghabiskan waktu karena tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Nah, terutama ini remaja nih yang terlalu sibuk dengan medianya, media sosialnya, waktunya jadi keteteran, tidak bisa membagi waktu dengan baik. Yang keempat, dampak psikologis. Loh, kok bisa sih, Bu? Nah, ini bisa ya. Banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa media massa membawa pengaruh psikologis ya. Karena dari media massa itu bisa membuat orang menjadi cemas, depresi, bahkan stres. Nah, yang selanjutnya adalah penyebaran berita hoak ya, berita palsu yang tidak benar dan lain sebagainya. Masih ingat penjelasan Bu Siska mengenai salah satu dampak negatif dari penggunaan media massa yaitu berita hoak. Nah, sekarang Bu Siska akan kasih tips agar kalian dapat menghindari berita hoak. Upayanya apa saja? Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoak seringkali menggunakan judul yang sensasional, misalnya dengan langsung menudingkan jari kepada pihak tertentu. Yang kedua, cermati alamat situs, apakah sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau belum. Yang ketiga, periksa fakta. Kalau bisa langsung dari sumber yang dapat dipercaya atau carilah sumber lain yang menampilkan berita yang sama atau serupa. Jadi jangan langsung percaya ya. Yang keempat, kalian bisa mengecek keaslian foto. Misalnya dengan memanfaatkan mesin pencari Google. Yang kelima, ikut serta dalam forum diskusi anti hoax. Berikut ada kitab suci terkait media massa. Karena sebagai orang Katolik, salah satu sumber iman kita dan salah satu sumber kita dalam berperilaku adalah kitab suci dan ajaran gereja nanti ada juga. Kita masuk ke kitab suci dulu ya anak-anak. Nah, kalian bisa menjadikan ini pegangan hidup ya terkait penggunaan media massa. Misalnya, Kolose bab 4 ayat 5 sampai 6. Bijaksana dan bersikap ramah. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada,
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang kedua, Efesus bab 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangkan dan kebijaksanaanmu itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Yang keempat, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya, bersihnya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Roma bab 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berikut ada beberapa ajaran sosial gereja terkait penggunaan media massa. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, Inter Merifica, gereja ingin mengajak umat manusia untuk dapat menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi, agar harkat kemanusiaan semakin nampak dan berkembang. Selain itu, aneka sarana komunikasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mewartakan kabar sukacita yang menjadi warisan teragung Yesus Kristus. Hal ini dilakukan demi keselamatan umat beriman, bahkan juga demi kemajuan hidup manusia pada umumnya. Secara khusus, untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan media komunikasi sosial, maka diatur dalam Inter Merifica 9 terkait kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Harapannya, media komunikasi sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk mewartakan kerajaan Allah. Selain ada Inter Merifica 9, ada juga Inter Merifica 10 terkait kewajiban-kewajiban kaum muda dan para orang tua. Selain itu, ada juga Dewan Kepausan Sosial Gereja dan Internet yang ditulis pada 22 Februari 2002. Dalam dokumen ini ditegaskan bahwa media komunikasi sosial memberi manfaat-manfaat penting dan keuntungan-keuntungan dari aspek religius, karena dapat kita gunakan sebagai sarana evangelisasi dan katekese. Jadi, media komunikasi memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, mempengaruhi pembentukan pendapat umum yang sangat menentukan cara pikir dan cara
pandang manusia. Jadi, harapannya gereja bermaksud mengajak siapa saja yang bekerja dalam bidang media untuk dapat menjadikan media komunikasi sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan umum dan berpusat kepada pribadi manusia. Ketua Komisi Sosial KWI pada tahun 2006, Hilarion Datenlaga mengambil sikap tegas melalui pernyataannya, Anda harus berani mengambil sikap, menjadikan media sebagai alat, bukan tuan. Media bukan segala-galanya yang harus melampaui hati nurani, akal budi, dan kebutuhan nyata manusia yang menggunakannya. Sekian untuk materi hari ini. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan tema bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.